Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Suara saya jelas ya? Jelas, Ibu. Oke. Oke, karena materi hari ini adalah steroid ya. Kemudian ada presentasi juga dari kelompok pemakalah. Jadi hari ini pemaparan kuliah dulu dari saya sedikit, nanti dilengkapi oleh kelompok penanya. Kelompok presenter ya. Kelompok steroid. Oke, saya mulai. Steroid ini sebenarnya juga dikenal kadang dengan nama lipid terpenoid ya. Jadi steroid adalah senyawa organik dan kalian tahu definisi senyawa organik seperti apa ya, makanya dia dikatakan sebagai senyawa organik. Kemudian kadang dia dikenal sebagai lipid terpenoid. Kenapa dikatakan lipid terpenoid? Karena sebenarnya jalur prekursor yang membentuk si steroid ini itu sama dengan prekursor yang membentuk senyawa terpenoid. Nah, ciri khasnya ada 4 cincin, ya, 4 inti cincin dengan konfigurasi yang spesifik. Dan sama ya sebenarnya dengan terpenoid juga. Dia punya 4 cincin juga, namun konfigurasi antara steroid dan terpenoid itu berbeda. Ya, steroid ada di tanaman, kemudian pada hewan maupun pada fungi. Jadi keberadaan senyawa organik steroid kalian bisa dapatkan pada tanaman maupun hewan maupun mikroorganisme yaitu fungi. Nah, contohnya di sini ada kolesterol ya. Kemudian ada ekstradiol dan testosteron. Itu adalah hormon steroid gitu. Walaupun di sini tidak membahas tentang hormon karena ada topik tersendiri untuk hormon, di mana hormon itu berdasarkan struktur dari senyawa hormon dibagi menjadi beberapa golongan gitu ya. Salah satunya adalah steroid karena dia punya 4 inti cincin karbon tadi. Nah, kalau hormon peptida lain lagi ciri khasnya ya. Kemudian ada senyawa steroid, kortikosteroid yang bekerja sebagai anti-inflamasi. Contohnya adalah dexamethasone. Secara biologi, fungsi dari steroid ini adalah untuk berperan penting pada membran sel gitu ya, merupakan komponen yang sangat penting pada membran sel yang akan mempengaruhi fluiditas dari membran. Kemudian beberapa steroid juga sebagai signaling molekul yang akan mengaktifasi reseptor dari hormon steroid. Nah, tadi saya katakan bahwa pada steroid ada 4 inti cincin, gitu ya. 4 inti cincin karbon dengan konfigurasi yang spesifik. Nah, cincin itu juga dikenal sebagai istilah
pentano perhidropenantren, ya, siklopentano perhidropenantren. Jadi steroid tadi terdiri dari 4 inti cincin karbon yang dikenal sebagai inti siklopentano perhidropenantren. Itu istilahnya. Kemudian penomoran dari steroid itu menjadikan dia, jadi penomoran dari masing-masing senyawa steroid itu akan menandakan itu ya formula yang khas gitu ya untuk beberapa senyawa steroid. Jadi setiap senyawa itu beda-beda penomorannya, dan indikator pertamanya itu adalah formula dari kolesterol atau struktur dari kolesterol. Jadi setelah karena dari biosintesis itu dimulai dari kolesterol, nanti akan terjadi proses yang akan merubah beberapa beberapa rantai gitu ya, rantai sampingnya, karbonnya, sehingga nanti membentuk senyawa lainnya yaitu beta sitosterol dulu, kemudian stigmasterol. Dimulai dari formula dasarnya itu kolesterol. Nah, steroid terdistribusi luas tadi dikatakan pada tanaman, pada hewan, pada fungi juga ya. Walaupun paling besar itu kalau di tanaman itu di mana-mana dia biasanya ada. Seperti contohnya beta sitosterol. Namun beta sitosterol ini bukan merupakan senyawa identitas dari tanaman itu secara luas. Satu tanaman yang saya lihat sebagai penghasil senyawa steroid dan menjadi senyawa identitas juga di dalamnya yaitu tanaman rambut jagung, di mana senyawa identitasnya adalah senyawa steroid, yaitu stigmasterol. Nah, contohnya beberapa steroid itu memiliki aktivitas biologi. Contohnya di sini ada estradiol ya, yang kita tahu estradiol, ada progesteron, ada testosteron, yang merupakan senyawa steroid yang bisa yang bermanfaat, memiliki fungsi biologi pada organ reproduksi, gitu ya. Perkembangan organ reproduksi. Kemudian ada ecdison juga yang berperan pada proses molting dari serangga. Kemudian ada anteridiol juga yang bisa menginduksi reproduksi seksual pada akuatik fungi. Nah, kemudian ada beberapa senyawa steroid juga yang berkontribusi pada efek terapeutik, contohnya cardiotonix ya, itu digitoksin, jadi efeknya adalah cardiotonik, jadi dia memang berperan pada jantung, contoh senyawanya adalah digitoksin. Nah, kemudian ada ergosterol. Ergosterol ini bisa sebagai prekursor vitamin D. Lalu ada
estrogen dan progestin yang merupakan oral kontrasepsi, lalu ada kortikosteroid ya yang berperan sebagai antiinflamasi dan androgen gitu ya yang merupakan agen anabolik. Jadi kita kenal sebagai steroid anabolik ya, steroid anabolik yaitu androgen. Nah, si steroid ini kadang bentuknya di alam itu bebas. Ya, kadang juga sebagai senyawa ester sehingga dia berikatan dengan asam lemak. Ya, dan kadang diisolasi dari minyak atau lemak itu sebagai bagian dari yang tidak tersaponifikasi ya, unsaponifiable portion dari oil dan lemak gitu ya. Dan beberapa steroid yang didapatkan dari animal itu kadang istilahnya adalah juga dikenal dengan istilah susterol. Kalau dari tanaman itu dikenal dengan istilah fitosterol. Kalau dari mikroorganisme yaitu yeast dan fungi dikenal dengan istilah mycosterol. Beberapa contoh senyawa sterol yang kita bisa dapatkan dari berbagai organisme seperti kolesterol, kolestanol, koprostanol, itu ya pada animal, kemudian beta-sitosterol, stigmasterol itu pada tanaman, dan ergosterol pada fungi. Penggolongan dari steroid itu dibedakan berdasarkan ada steroid anabolik gitu ya, ada kortikosteroid, ada steroid seks karena dia berperan pada reproduksi, kemudian ada fitosterol dan ada ergosterol. Steroid anabolik jadi dimasukkan ke dalam kelompok steroid anabolik karena jenis steroid ini berinteraksi dengan reseptor androgen untuk membantu meningkatkan sintesis pada otot dan tulang. Jadi jenis steroid anabolik ini bisa didapatkan secara alami, namun dalam perkembangannya sudah banyak yang diproduksi sintesis. Jadi ketika suatu bahan alam hasil isolasi itu ternyata ditemukan memiliki manfaat atau efek terapeutik, maka sudah tidak lagi melakukan proses isolasi dari tanaman ya untuk mendapatkan khasiat dari senyawa tersebut. Tapi biasanya dilakukan proses sintesis, jadi buat di awal karena buat dengan reaksi sintesis. Karena kalau memanfaatkan bahan alam terus-menerus, sumbernya lama-kelamaan bisa habis dan itu akan membahayakan lingkungan gitu ya. Jadi ketika suatu bahan alam itu memiliki khasiat, maka selanjutnya akan ada perkembangan penelitian mengenai bagaimana cara mensintesis senyawa tersebut gitu. Makanya banyak sebenarnya penemuan senyawa-senyawa kimia yang berasal dari bahan alam. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa senyawa dari rasanya tidak tepat kalau mengatakan bahan alam itu lebih baik, kimia itu tidak baik. Karena senyawa kimia itu memang tujuan dia diisolasi karena memang sudah menghasilkan efek terapeutik gitu ya. Efek terapeutik ketika dia adalah senyawa tunggal. Namun karena dia punya khasiat atau efek terapeutik, dia juga bisa
menimbulkan reaksi di luar yang tidak diinginkan, seperti misalnya efek samping gitu ya. Jadi ada konsekuensi seperti itu. Sehingga ada yang namanya pengaturan dosis, kemudian berapa lama durasi penggunaan yang tepat untuk beberapa senyawa kimia. Kalau senyawa bahan alam, herbal gitu, obat herbal, artinya dia masih dalam satu kesatuan whole dari tanaman itu ya yang diekstraksi sehingga menghasilkan ekstrak atau fraksi. Di dalamnya masih ada banyak sekali senyawa, tidak hanya satu senyawa. Maka karena efek terapeutiknya yang lama, penggunaan dia adalah jangka panjang dan lebih disarankan untuk preventif. Nah, kemudian penggolongan senyawa steroid berikutnya adalah kortikosteroid. Ya, kortikosteroid ini obatnya udah banyak ya. Obat yang termasuk dalam golongan kortikosteroid. Nah, yang masuk ke dalam golongan kortikosteroid itu ada glukokortikoid istilahnya sama mineralokortikoid. Glukokortikoid ini adalah senyawa yang mengatur aspek metabolisme, lalu mengatur fungsi imun dan kadang digunakan sebagai antiinflamasi. Kalau mineralokortikoid memiliki fungsi menjaga volume darah dan mengontrol ekskresi elektrolit dari ginjal. Nah, penggunaan kortikosteroid ini harus hati-hati karena penggunaan kortikosteroid yang digunakan dalam jangka waktu lama, karena tadi kan katanya kortikosteroid itu ada yang memang berperan dalam mengatur metabolisme dan fungsi imun. Jadi kortikosteroid ini sebenarnya dia bisa menekan radang dan juga sekaligus dia menekan sistem imun. Karena tujuannya adalah sebagai antiinflamasi, maka penggunaan dia selama 3 hari mungkin itu biasanya cukup. Tapi kalau peradangannya terjadi di seperti beberapa penyakit gitu ya, beberapa penyakit yang terjadi yang sistem imunnya berlebihan gitu ya. Ada kan penyakit autoimun ya, sistem imunnya berlebihan. Dalam penggunaan kortikosteroid itu digunakan dalam jangka panjang. Tujuannya untuk menekan sistem imun. Karena kalau sistem imun berlebihan, dia akan mengganggu sel-sel lainnya yang ada di dalam tubuh. Sehingga penggunaan kortikosteroidnya disarankan dalam penggunaan jangka panjang dengan tujuan untuk menekan sistem imun. Untuk memutus pengobatan kortikosteroid, ini pun dilakukan dosis tapering atau penurunan dosis gitu ya, sehingga tidak kaget ketika tiba-tiba putus. Sama dengan orang yang kecanduan narkotika, itu ketika mau merehabilitasi mereka, cara merehabnya adalah dengan memutus perlahan-lahan gitu loh, tidak sekaligus. Karena sesuatu yang diputuskan langsung sekalian semuanya tanpa ada prosesnya itu tidak akan pernah berhasil. Ya. Nah, kemudian ada steroid hormon atau hormon steroid, steroid seks ya, steroid hormon yang berperan sebagai berperan dalam proses reproduksi ya, reproduksi baik wanita maupun pria. Lalu ada fitosterol. Fitosterol ini steroid alami yang terdapat dalam tumbuhan dan ada ergosterol yaitu steroid alami yang terdapat pada fungi atau jamur. Tadi saya mengatakan
ada struktur inti dari steroid. Ya, 4 inti cincin karbon dari steroid yang dikenal sebagai 1,2 siklopentanopenantren. Ya. Nah, karena kelas ini belum dapat terpenoid, ya, walaupun belum dapat terpenoid, tapi mungkin saya bahas sekilas di sini. Kenapa? Karena sebenarnya terpenoid dan steroid ini dihasilkan dari prekursor yang sama, kemudian berada pada jalur biosintesis yang sama, yaitu biosintesis asam mevalonat. Ya, jadi biosintesisnya adalah biosintesis asam mevalonat, di mana pada jalur biosintesis asam mevalonat ada keterlibatan asetil-CoA di sini ya, asetil koenzim A, sehingga nantinya kalau di breakdown ini kan jalur asam mevalonat ya, yang kemudian nantinya akan menghasilkan senyawa squalen. Jadi dari squalen ini akan terbentuk senyawa sterol ya. Kemudian terjadi kehilangan atom C, kehilangan atom H, atau kehilangan atom C pada cincin pada rantai C nomor sekian, kehilangan atom H pada karbon nomor sekian, sehingga nantinya akan dihasilkan beberapa senyawa seperti kampesterol, ya. Lalu ada banyak jenis sterol lainnya, ya. Ada beta sitosterol. Nah, saya balik lagi ke sini. Tadi kan dari sini ini jalur asam asetat mevalonat menghasilkan squalen. Kalau di breakdown pada jalur asam mevalonat itu sebenarnya prekursor unit penyusunnya gitu ya. Unit penyusun dari steroid itu adalah IPP dan DMAPP ini ya. Jadi makanya dia dikatakan sebagai lipid terpenoid atau triterpen termodifikasi. Jadi steroid juga dikenal dengan istilah triterpenoid termodifikasi. Unit penyusunnya adalah DMAPP dengan IPP, kemudian hasil reaksi dari kedua senyawa ini akan menghasilkan rantai panjang gitu ya, yaitu ini C15. Ini sebenarnya kan kalau kita belajar terpenoid, ini mungkin dibahas nanti pas pertemuan terpenoid ya. Jadi DMAPP ke IPP nanti akan membentuk hemi terpenoid dengan C5 atau isopren. Lalu dari sini akan membentuk C10 juga dari DMAPP dengan IPP, lalu membentuk C15, membentuk di terpen, membentuk tetraterpen. Nah, dari C15 atau FPP atau farnesil ini bertambah gitu ya, bertambah lagi FPP, sehingga ada 2 FPP. 2 FPP ini yang membentuk squalen. Jadi unit penyusunnya IPP, DMAPP, ini menghasilkan C15, lalu 2 vernisil atau 2 C15 akan menghasilkan squalen atau menghasilkan juga senyawa triterpen karena C-nya ada 30. Kemudian
dari squalen itu sebenarnya ada proses lagi karena dia teroksidasi, menghasilkan lanosterol, lalu menghasilkan kolesterol, menghasilkan beta sitosterol, ya. Lalu nanti ada kehilangan atom lagi pada C nomor 24 jadi kampesterol. Lalu ada kehilangan atom lagi pada C gitu ya, pada C24 ya. 2 ya, itu jadi kolesterol. Lalu ada senyawa stigmasterol yang kehilangan atom H pada C22 dan 23. Lalu ada brasikasterol, ada penghilangan atom C24, 2 dan penghilangan atom H. Ya, dan seterusnya. Jadi dari sini, jadi prosesnya seperti ini ya. Penyusunnya dari sini menghasilkan senyawa sesquiterpen atau dikenal sesquiterpen atau senyawa vernisil ya atau FPP. 2 FPP itu akan menjadi triterpen ya dan menghasilkan squalen ya, senyawa squalen. Nah, oleh karena tadi jalur biosintesisnya pun sebenarnya beririsan gitu ya dengan terpenoid, maka kita sebenarnya bisa mendeteksi senyawa terpenoid dengan menggunakan reaksi Lieberman-Burchard. Jadi kalau kalian lihat di buku petunjuk praktikum pada identifikasi senyawa steroid, dengan metode Lieberman-Burchard yang digunakan itu adalah sampel, misalnya sampel yang kita tahu ada steroid ya, di dalamnya ada steroid. Ini dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi kloroform. Kemudian ke dalamnya ditambahkan asam sulfat dan asam asetat anhidrat. Jadi ke dalamnya ada asam sulfat, ada asam asetat anhidrat. Nanti pada tabung reaksi ini akan ada 2 lapisan, gitu ya. Sorry, dua lapisan, benar. Yang tidak saling bercampur. Kemudian di tengah-tengah ini ada batas pelarutnya, batas 2 pelarut. Nah, cincinnya akan berkembang atau berwarna di batas 2 pelarut tadi. Berwarnanya kehijauan. Untuk sterol. Ya, untuk senyawa terpenoid ya, untuk senyawa terpenoid namun dengan rantai yang paling kecil ya. Terpenoid itu kan sebenarnya tadi dari C5 ya, kalau kita bahas sedikit, terpenoid itu kan ada dari C5, C10, C15, kemudian C30, C20, C40 itu senyawa terpenoid. Senyawa terpenoid yang bisa kita temukan pada sampel minyak atsiri itu adalah terpenoid dengan rantai karbon yang pendek, biasanya sampai hemiterpen, kemudian C10, C15 gitu ya. Kalau triterpen itu udah besar ya, triterpen udah besar, sehingga reaksi warna yang dihasilkan pada triterpen dan pada senyawa terpenoid dengan rantai karbon yang pendek itu warnanya akan berbeda. Kalau nggak salah nanti warnanya akan lebih ke ungu atau violet untuk sampel terpenoid dengan rantai karbon yang pendek. Ya, kemudian untuk terpenoid dengan rantai karbon yang panjang seperti triterpen itu senyawanya
warnanya itu dalam perbatasannya adalah cincin kecoklatan. Kalau kolesterol itu warnanya di perbatasan adalah hijau. Lalu ada reaksi Salwowski ya. Reaksi ini sebenarnya sama ya, sampel yang kita duga ada steroid dilarutkan dalam kloroform, kemudian nanti diisi asam sulfat saja. Jadi untuk Salwowski itu nggak ada asam asetat anhidrat, tapi adanya asam sulfat. Beberapa senyawa yang dikenal memiliki inti steroid itu ada sterol, ada asam empedu, ada senyawa glikosida, di mana karena senyawa glikosida ini memiliki khasiat terhadap jantung, maka dikenal istilahnya dengan kardiak glikosida. Saya izin sebentar ambil air ya, Pak Tani. Bentar. Oke, jadi tadi ada senyawa sterol, ada asam empedu, ada senyawa glikosida, ya. Mudah-mudahan masih ingat bahwa glikosida itu adalah senyawa yang dua senyawa yang berikatan gitu ya antara gula dengan non gula atau dikenal juga istilah glikon dengan aglikon. Kalau glikosida steroid, maka aglikonnya adalah senyawa steroid. Kalau glikosidanya atau gulanya non gulanya itu yang berikatan dengan gulanya adalah flavonoid, maka dikenal sebagai glikosida flavonoid. Tapi ini untuk glikosida steroid dikenal juga istilah sebagai kardiak glikosida karena manfaat terapeutiknya yaitu terhadap jantung. Lalu ada hormon steroid. Sterol, kelompok sterol ya. Jadi yang dikenal sebagai kelompok sterol itu ada fitosterol, ada kolesterol, ya yang pada manusia ditemukan juga pada hewan banyak ya. Kalau yang banyak itu sebenarnya pada ini sterol yang banyak itu pada seperti mungkin kalian tahu bahan adepslani gitu ya, lanolin ya, itu di dalamnya ada kolesterol banyak. Itu bisa itu yang dihasilkan dari hewan. Lalu kolesterol banyak juga pada manusia. Kelompok sterol pada tanaman atau dikenal sebagai fitosterol itu salah satunya adalah beta sitosterol, kemudian ada stigmasterol.
Di mana bisa mendapatkan beta-sitosterol? Dari literatur yang saya baca, kita bisa dapatkan dari sini sebenarnya ya. Wheat germ oil, corn oil, cottonseed oil. Mostly in oil itu banyak oil yang terutama berasal dari plant ya, tanaman. Itu banyak senyawa fitosterol. Nah, senyawa fitosterol kalau di Farmakope Herbal Indonesia, kalian bisa mendapatkan senyawa stigmasterol ya, stigmasterol itu di rambut jagung tadi saya bilang. Karena pada rambut jagung, stigmasterol ini sebagai senyawa identitas dan strukturnya sangat related sama beta-sitosterol karena terjadi kehilangan atom H aja pada C22 dan C23 untuk senyawa stigmasterol. Dan stigmasterol ini bisa merupakan prekursor pregnant type steroid hormone. Lalu ada sterol lainnya yang berasal dari fungi yang dikenal sebagai ergosterol. Ya, kolesterol terdistribusi luas ya. Kolesterol itu adalah senyawa yang sebenarnya terdistribusi luas dan pertama kali diisolasi dari manusia dan ditemukan juga pada beberapa jaringan hewan. Salah satunya kolesterol ini adalah sebagai konstituen utama dari senyawa lanolin. Kemudian nanti kalau kita bicara lipid ya, kebetulan saya juga yang ngampu lipid. Lipid itu kan yang kita bahas adalah lemak, minyak lemak. Besok kalian praktikum ya, lemak dan minyak lemak. Lanolin ini adalah salah satu komponen fat gitu ya, atau lemak. Minyak lemak tuh ada theobroma oil itu juga bisa ya. Oleum kakao yang berasal dari coklat. Nah, itu di situ juga ada kolesterol. Jadi mostly yang kalian identifikasi juga kan lemak sama minyak lemak. Nah, di dalamnya itu pasti ada senyawa sterol. Dan ketika didapatkan dari hewan, itu biasanya senyawa sterolnya adalah jenis kolesterol yang paling banyak pada hewan ya. Lalu ada ergosterol. Ergosterol ini dikenal juga sebagai provitamin D2 dan didapatkan dari mikroorganisme claviceps dan bentuknya adalah ester. Ya, bentuknya adalah ester. Beta-sitosterol. Beta-sitosterol ini adalah sterol umum yang ada di semua tanaman. Jadi kalau ditanya beta-sitosterol ini biasanya sangat terdistribusi luas pada tanaman. Seperti kemarin ketika saya pernah melakukan isolasi gitu ya, isolasi dari sampel daun salam, kemudian yang mau dicari adalah senyawa antibakteri yang kita tidak ketahui senyawanya itu apa gitu ya. Ternyata setelah diproses sampai akhirnya kita dapat isolat, isolat tersebut ketika diidentifikasi dengan menggunakan NMR, IR, LCMS, ternyata adalah bagian dari senyawa sterol. Ya. Jadi senyawa yang ditemukan itu adalah sterol. Nah, beta-sitosterol ini bisa membantu menurunkan konsentrasi dari LDL. Ya, namun tidak punya efek pada VLDL.
dan dipercaya mampu menurunkan level dari kolesterol karena bisa mengganggu absorpsinya. Biasanya sterol yang berasal dari tanaman ini jauh lebih baik dibandingkan kolesterol. Nah, lalu sterol jenis lainnya adalah stigmasterol. Stigmasterol ini secara struktur dia terjadi kehilangan atom H dari C22 dan C23 related sangat dekat dengan beta sitosterol dilihat dari strukturnya. Lalu katanya diisolasi pertama kali dari calabar beans dan juga didapatkan di kedelai, ya soybean oil, dan juga yang terkini itu adalah didapatkan di rambut jagung. Ya, kalian bisa cek di FHI. Posisi double bond pada posisi C22 dari senyawa stigmasterol itu menyebabkan si senyawa ini mudah terkonversi menjadi pregnant type steroid hormone dibandingkan dengan beta testosterol. Asam empedu, ya. Asam empedu ini bisa didapatkan pada manusia dan juga pada hewan. Ya, asam empedu ini ada dua jenis, bentuk primer dan bentuk sekunder. Bentuk sekunder itu adalah bentuk perubahan dia dari asam empedu yang primer, di mana terdiri dari asam kolit dan desoksikolit, kolik acid. Kemudian bentuk sekundernya itu adalah desoksikolik acid yang berasal dari kolik acid dan litokolik acid yang berasal dari seno-desoksikolik acid. Nah, senyawa metabolit sekunder gitu ya, yang menjadi yang sering sekali dibahas dan juga sudah memiliki efek terapeutik selain sterol atau beta sitosterol tadi dan stigmasterol itu dari tanaman, kita juga kenal sebagai senyawa glikosida. Ya, saya ulangi bahwa dia disebut sebagai kardiak glikosida karena dia punya kemampuan untuk mengobati jantung. Jadi biasanya untuk pengobatan gagal jantung. Steroid yang ada di dalam tanaman dalam bentuk glikosida itu karena dia berikatan, si steroidnya berikatan dengan gula, gitu ya, berikatan dengan gula pada inti dari steroidnya. Nah, karena kemampuan dia terhadap otot jantung, maka dikenal sebagai kardiak glikosida. Ada dua jenis aglikon atau ada dua jenis steroid, steroid aglikon atau genin gitu ya. Aglikonnya itu dikenal kalau dia di belakangnya ada geninnya, itu berarti adalah senyawa aglikon. Kelompok genin atau kelompok aglikon dari kardiak glikosida itu ada cardenolida dan bufadienolida. Ya, bedanya apa di antara semua aglikon ini? Itu ada beberapa gugus gitu ya, seperti gugus hidroksil, lalu ada gugus metil juga yang berikatan pada atom nomor tertentu, sehingga menandakan dia berbeda. Ya, cardenolida
didapatkan dari tanaman digitalis, biasanya paling banyak didapatkan di sana. Bufadienolida banyak didapatkan pada Guinea. Ya. Nah, ada sorry, sebentar. Nah, tanaman diglitalis atau dikenal sebagai foxglove juga ya istilahnya. Nah, contoh tanaman spesies digitalis di sini ada digitalis purpurea, kemudian ada digitalis lanata, ada digitalis grandiflora gitu ya, di mana kandungan yang ada di dalamnya senyawa glikosidanya dikenal dengan istilah digitoksin, gitoksin, gitalotoksin gitu ya, gitalotoksin. Nah, untuk mendapatkan potensi yang sangat potensinya gitu ya, atau khasiatnya gitu ya, untuk menjamin potensi dan khasiatnya. Jadi ketika setelah dipanen daun ini harus segera atau dalam waktu yang sangat cepat diperlakukan, gitu ya, as soon as possible. Segera diperlakukan, dikeringkan pada suhu 50-60 derajat karena daunnya sendiri mengandung enzim hidrolisis yang bisa menginaktivasi ikatan glikosidanya. Jadi kalian tahu senyawa glikosida itu yang ada di dalam tanamannya kan bentuk glikosidanya. Glikosida itu bisa berkhasiat dalam glikosidanya, atau yang berkhasiat itu adalah si geninnya gitu. Ya. Ya, jadi dari sebagian besar senyawa glikosida sebenarnya belum tentu juga bahwa glikosidanya lebih aktif dibandingkan aglikonnya. Itu balik lagi ke sifat dari masing-masing senyawa maupun tanamannya. Dan pembuktiannya tuh dilihat dari mana? Pembuktiannya dilihat dari hasil penelitian ya. Kalau kita berbicara itu kadang ya kita nggak bisa jawab A, B, C kalau datanya nggak ada. Nah, kebetulan dari tanaman kardia glikosida ini ternyata ada penelitian yang membuktikan bahwa bentuk geninnya atau bentuk aglikonnya itu less aktif atau kurang aktif dibandingkan ikatan glikosidanya. Sehingga dengan melakukan handling yang dalam waktu yang sangat cepat lalu mengeringkan dia, maka diusahakan bahwa enzim hidrolisisnya itu udah nggak bisa bekerja lagi. Karena kalau masih ada enzim hidrolisis, dia akan menginaktivasi, memecah gitu ya ikatan dari glikosidanya. Nah, kecuali kalau memang dia lebih berkhasiat kalau dipisahkan dari gulanya, maka kita memang harus handling memecah ikatan glikosidanya.
Sebentar saya. Nah, digitoksin atau kardiotonik disebut juga sebagai kardiotonik glikosida. Digitoksin ini bisa kita dapatkan pada tanaman Digitalis purpurea, Digitalis lanata, kemudian jenis spesies Digitalis lainnya. Ketika kita menghidrolisis digitoksin, kita bisa mendapatkan senyawa digitoksigenin dan digitoksus. Jadi nama aglikon dari digitoksin adalah digitoksigenin. Ya, ini yang harus diingat ya. Ketika kita menghidrolisis digitoksin, maka kita akan mendapatkan aglikon digitoksigenin. Ya, gulanya adalah digitoksus. Kemudian ada bentuknya, kalau digitoksin ini pemberiannya adalah mikrokristalin powder, odorless gitu ya, warnanya seperti itu. Lalu sifatnya dia untuk kelarutan sebenarnya senyawa ini tidak terlarut pada air dan sedikit larut pada alkohol. Harusnya beberapa senyawa steroid, karena biasanya semakin banyak kan steroid itu sebenarnya rantai karbonnya tinggi ya, kalau dia dipecah ya. Jadi logikanya sebenarnya kalau kita berbicara, mungkin mudah-mudahan kalian masih ingat dengan sifat fisika kimia dari senyawa glikosida. Glikosida itu kan sebenarnya berikatan sama gula. Kita beranggapan bahwa ketika dia berikatan dengan gula, dia agak sedikit gitu, bisa larut dengan si air. Ya, namun ketika dia terlepas ya, sudah terpecah, sudah terhidrolisis, maka senyawa steroid ini sifatnya lebih nonpolar dibandingkan ketika dia masih dalam bentuk glikosida. Jadi senyawa steroid sifatnya jauh lebih nonpolar dibanding ketika dia dalam bentuk steroid saja dibandingkan ketika dia dalam bentuk glikosida. Ya. Lalu ada senyawa tanaman Digitalis lanata yang merupakan sumber dari kardiak glikosida juga, ya. Sumber dari kardiak glikosida seperti digoksin, seperti desacetylanatosid, jadi jenis glikosidanya ya, digoksin sama desacetylanatosid. Jenis aglikon yang dihasilkan itu ada, kalau pada tanaman Digitalis lanata, aglikon yang biasanya didapatkan itu adalah digoksigenin dan diginatigenin. Pada Digitalis purpurea, kita bisa mendapatkan digitoksigenin, gitoksigenin, gitaloksigenin. Ya, semua ini adalah jenis aglikon kelompok cardenolida. Ya, ingat ya, digitoksigenin, gitoksigenin, gitaloksigenin, digoksigenin, dan diginatigenin ini adalah kelompok cardenolida yang bisa didapatkan pada tanaman digitalis. Digoksin itu ketika dihidrolisis dia akan mendapatkan senyawa aglikon digoksigenin. Ya, sama fungsinya, bentuknya sama, sifat pemberiannya sama ya, warna dan bentuknya. Lalu ada deslanosid. Deslanosid ini ketika deslanosid atau dikenal juga sebagai desacetylanatosid, ketika dihidrolisis aglikon yang didapatkan adalah digoksigenin. Dengan pemberian seperti ini,
Dan beberapa sering menggunakan deslanoside itu frequently use-nya itu adalah untuk menjaga rapid initial loading ya, rapid initial loading pada saat penggunaan parenteral. Ya. Nah, slide saya yang terakhir adalah steroid alkaloid. Nah, jadi ternyata ada senyawa steroid yang memiliki atom nitrogen. Karena ketika dia dikelompokkan sebagai senyawa alkaloid, adalah karena dalam senyawa itu ada atom nitrogen, baik dia primer, sekunder, tersier. Kemudian kenapa dia bisa dimasukkan ke dalam steroid? Karena dia punya inti steroid. Jadi senyawa yang memiliki 4 inti cincin karbon gitu ya, itu dikatakan sebagai steroid. Ya, dengan bentuk struktur yang tadi ya, seperti yang yang di slide sebelumnya. Namun jenis steroid alkaloid ini tidak terdistribusi luas ya, atau terbatas hanya pada beberapa tanaman. Nah, termasuk jadi senyawa-senyawa steroid yang tidak terdistribusi luas apa? Nih ya, steroid alkaloid ini tidak terdistribusi luas pada tanaman, hanya ada pada beberapa spesies. Lalu kardiak glikosida itu juga tidak terdistribusi luas ya. Dia hanya ada pada tanaman digitalis. Ya, jadi kardiak glikosida atau glikosida yang memiliki efek terapeutik terhadap jantung ya, karena dia mampu biasanya digunakan pada terapi gagal jantung ya, karena dia memiliki kemampuan mempengaruhi otot jantung sehingga disebut sebagai kardiak glikosida, dan kardiak glikosida hanya terdistribusi di tanaman digitalis. Nah, seperti kelompok sterol ya, fitosterol, stigmasterol, dan kolesterol itu baru terdistribusi luas. Kalau kolesterol, kita bisa mendapatkan kolesterol paling banyak itu pada jaringan hewan dan pada manusia. Di manusia ada kolesterol ya. Lalu pada jaringan hewan juga ketemu. Nah, pada tanaman mungkin pada oilnya gitu ya, oil kayak beberapa oil dari tanaman atau minyak dari tanaman itu mungkin bisa didapatkan, tapi sangat sedikit karena yang paling besar atau terdistribusi luas pada tanaman itu adalah kelompok sterol fitosterol, yaitu si beta sitosterol dan sigma sitosterol itu terdistribusi luas pada tanaman. Di all tanaman gitu ya. Itu jadi kalau misalnya ketemu sterol di seledri itu bisa dapat. Ketemu sterol di mana? Di daun salam itu bisa. Atau ketemu sterol di daun kayu manis gitu misalnya. Atau jenis daun lainnya itu bisa didapat. Aloe vera gitu misalnya, itu bisa didapat kelompok sterol. Tapi jumlahnya tidak banyak. Dan dia bukan merupakan senyawa identitas dari tanaman itu, bukan merupakan senyawa marker dari tanaman itu. Jenis sterol yang merupakan senyawa identitas dari sebuah tanaman itu salah satunya kalian bisa dapatkan stigmasterol yang merupakan senyawa identitas dari tanaman rambut jagung. Jadi dari rambutnya si jagung itu. Ya. Oke, pemaparan dari saya rasanya cukup karena materi steroid ini memang sebenarnya tidak terlalu banyak. Yang nanti kalian harus hafalkan itu adalah jenis-jenis ya, jenis-jenis senyawa steroid. Saya tidak memaparkan struktur di sini,
Tapi nanti dalam UASnya saya akan masukkan beberapa struktur untuk memudahkan kalian mencari bahan bacaan aja sih sebenarnya, karena tanpa saya berikan sebenarnya kalian bisa mencari sendiri. Jadi kalian cari sendiri, searching misalnya beta-sitosterol itu strukturnya seperti apa. Bedanya dengan stigmasterol itu seperti apa. Itu sebenarnya bisa kalian searching sendiri dan kalian bandingkan. Namun mungkin nanti saya lengkapi data yang itu sehingga itu dijadikan bahan bacaan juga ya untuk kalian ketika kalian harus mengenali strukturnya. Nah, tapi menghafalkan struktur semua senyawa itu sebenarnya tidak menjadi keharusan, terkadang karena seiring dengan pengalaman atau sering menggunakan gitu ya atau berkecimpung di dunia biologi farmasi, maka kadang kita dengan sendirinya ingat gitu ya, ingat struktur dari sebuah senyawa. Tapi tidak 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 hafal pun sebenarnya tidak menjadi hal yang problem karena yang paling penting itu sebenarnya kalian mengenal golongannya. Jadi ketika kalian ketemu senyawa, lalu melihat, oh senyawa ini strukturnya apa, kalian harus tahu dengan melihat struktur saja, kalian tahu dia masuk ke dalam kelompok yang mana. Jadi ini yang menjadi hal pentingnya adalah yang ini. Misalnya kalian ketemu senyawa, di sana ada 4, karena kita bahas steroid ya, jadi yang saya bahas steroid. Ketika dia sudah menampakkan ciri bahwa dia adalah senyawa steroid, jadi kalian memiliki pengetahuan ketika dia adalah senyawa steroid, berarti saya harus handling senyawa ini seperti apa. Handling itu maksudnya dilarutkan dengan pelarut apa, karena kalau senyawa steroid sifat fisika kimianya A, B, C, D gitu ya. Jadi pelarut yang mana yang sesuai? Atau misalnya tadi kita mau handling rambut jagung. Rambut jagung yang kita tahu di dalamnya ada sterol, stigmasterol. Nah, untuk kita bisa menyaring stigmasterol, saya harus pakai pelarut apa? Itu yang penting gitu. Kenapa kita perlu belajar struktur. Jadi yang penting adalah kita bisa membedakan senyawa itu masuk kelompok yang mana dan kita akhirnya ketika sudah bisa membedakan, kita akhirnya bisa membuat keputusan nanti selanjutnya tahap ekstraksinya menggunakan pelarut apa. Kira-kira nanti kalau pakai pelarut ether atau pelarut heksan atau pakai pelarut alkohol, yang mana yang kita bisa dapatkan senyawa sterolnya paling banyak. Itu pentingnya di sana. Dan kalau kita tahu dia ada steroid, berarti kita tahu mau mengidentifikasi. Kan kita harus melakukan pembuktian ya. Jadi kesimpulan itu berdasarkan pembuktian. Maka proses identifikasi dilakukan. Jadi mau pakai misalnya Lieberman-Burchardt atau Salwowski tadi. Nah, nanti dari sana dilihat apakah positif atau tidak. Kalau memang benar positif, lebih dari satu reaksi, ya kita bisa yakin bahwa di dalamnya memang ada sterol. Paling banyak, gitu ya. Oke, saya rasa cukup materi dari saya. Sebelum saya lari ke pertanyaan, saya akan memberikan kesempatan dulu kepada kelompok pemakalah untuk mempresentasikan PPT makalah yang sudah disusun. Nanti saya harapkan ada diskusi atau tanya jawab dari kalian terhadap pemakalah maupun terhadap saya. Silakan. Oke, saya persilakan. Baik Ibu, saya akan share screen terlebih dahulu.
Baik Ibu, selamat siang. Selamat siang juga kepada teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6, kelas B akan mempresentasikan mengenai metabolit sekunder, yaitu steroid. Sebelum itu, apakah share screen saya sudah terlihat ya? Sudah. Kayaknya Oh. di ini ya, di full ya. Oh iya Bu, Slideshow maksudnya. sebentar. Ya, di slideshow aja. Bisa? Ya. Oke, sudah ya Bu. Sudah. Baik, sebelum kami memulai presentasi, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 3 anggota, yaitu ada Nimade Dinda Pratnya Pangesti dengan NIM 2072, kemudian ada Gede Narendra Pramana Putra dengan NIM 2074, dan saya sendiri Putu Ayu Sri Devi dengan NIM 2075. Adapun outline yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama, ada definisi dan manfaat dari steroid, kemudian yang kedua ada jalur biosintesis dari steroid, ketiga ada penggolongan atau jenis-jenis dari steroid, kemudian yang keempat struktur dari metabolit steroid, yang kelima ada sumber tanaman dan simplisia penghasil metabolit sekunder yaitu steroid. Kemudian yang keenam ada uji identifikasi steroid dan yang terakhir ada contoh produk farmasi dari steroid itu sendiri. Yang pertama akan membahas mengenai definisi dan manfaat. Mungkin untuk teman rekan saya yang mendapat bagian ini dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, saya akan presentasikan mengenai definisi dan manfaat. Steroid adalah, bisa di next slide-nya, Devi. Baik, steroid adalah senyawa organik lemak sterol tidak terhidrolisis yang dapat menghasilkan reaksi penurunan dari terpena atau squalena. Senyawa yang termasuk turunan steroid misalnya kolesterol, ergosterol, progesteron, dan estrogen. Pada umumnya, steroid ini berfungsi sebagai hormon di mana steroid mempunyai struktur dasar yang terdiri dari 17 atom karbon yang membentuk 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Nah, perbedaan jenis steroid yang satu dengan steroid yang lain terletak pada gugus fungsional yang diikat oleh keempat cincin dan tahap oksidasi tiap cincinnya. Next. Selanjutnya yaitu manfaat steroid. Steroid berperan penting bagi tubuh dalam menjaga keseimbangan garam, mengendalikan metabolisme, dan meningkatkan fungsi organ seksual serta perbedaan fungsi biologis lainnya antara jenis kelamin. Tubuh manusia memproduksi steroid secara alami yang terlibat dalam berbagai proses metabolisme. Steroid dalam dunia medis digunakan sebagai bahan obat dan kontrasepsi, yaitu misalnya androgen dan estrogen. Androgen merupakan hormon steroid yang dapat menstimulasi organ seksual jantan, sedangkan estrogen merupakan hormon steroid yang dapat menstimulasi organ seksual betina. Adrenokortikonoid dapat mencegah peradangan dan rematik. Next. Yang kedua yaitu jalur biosintesis. Adapun jalur biosintesis dari steroid yaitu yang pertama jalur asam mevalonat. Secara umum, jalur asam mevalonat merupakan jalur utama dalam pembentukan hormon steroid untuk manusia, hewan, dan bumi. Yang kedua yaitu jalur non-mevalonat. Jalur non-mevalonat berlaku untuk tumbuhan di mana proses tersebut terjadi dalam plasida. Akan tetapi, jalur asam mevalonat ini tetap dapat terjadi untuk tumbuhan tingkat tinggi tertentu di mana proses akan terjadi dalam sitosol. Next.
Berikut merupakan gambar biosintesis jalur triterpenoid. Berikut merupakan gambar dari biosintesis triterpenoid jalur metabolat. Next. Yang ketiga yaitu penggolongan. Next. Adapun penggolongan atau klasifikasi dari steroid, yang pertama yaitu hormon kelamin. Hormon kelamin dihasilkan oleh kelenjar gonad, yang mana hormon kelamin laki-laki yang tergolong steroid yaitu testosteron dan aldosteron. Sementara itu, hormon kelamin perempuan yang tergolong steroid yaitu estrogen dan progesteron. Next. Yang selanjutnya yaitu hormon adenokortikoid. Hormon adenokortikoid merupakan hormon steroid yang disintesis dari kolesterol dan diproduksi oleh kelenjar adrenalis bagian korteks. Pengeluaran hormon ini dipengaruhi oleh 5 adenokortikotropin hormon atau ACTH yang berasal dari pituitary anterior. Nah, hormon ini disebut pula dengan nama adenokortikosteroid, adrenokortikal, kortikosteroid, atau kortikoid. Ada pun beberapa fungsi dari fisiologis yang berhubungan dengan sistem kardiovaskular dan darah, sistem saraf pusat, otot polos, dan stres. Contoh hormon adrenokortikoid yaitu aldosteron, deoksikokortikosteron, fluodokortison, dan kortison. Nah, ada pun bagian dari hormon adenokortikoid yang pertama yaitu mineral kortikoid, yaitu dapat mempengaruhi elektrolit atau mineral cairan ekstrasel, terutama natrium dan kalium. Pada manusia, terutama adalah aldosteron. Nah, yang kedua yaitu glukokortikoid, yaitu dapat meningkatkan glukosa darah, serta efek tambahan pada metabolisme protein dan lemak seperti metabolisme karbohidrat. Nah, termasuk dalam hormon glukokortikoid adalah kortisol atau hidrokortisol. Next. Yang selanjutnya yaitu asam empedu. Asam empedu adalah steroid amifili endogen yang berlimpah di dalam tubuh yang diproduksi oleh hati dari kolesterol melalui reaksi kimia dan disimpan di dalam empedu. Nah, asam empedu yang terdapat dalam cairan empedu manusia yaitu 31% asam folat, 45% asam cyanodioksilat, asam deoksilat, dan asam ditokolat. Nah, asam empedu juga memiliki peranan penting dalam proses biologi seperti larutan lemak dan vitamin yang larut dalam lemak, regulasi metabolisme, peradangan, dan proliferasi sel. Next. Yang selanjutnya yaitu aglikon kardia. Aglikon kardia dan bentuk glikosidanya lebih dikenal dengan sebutan glikosida jantung atau kardenolida. Nah, tumbuhan yang mengandung senyawa ini telah digunakan sejak zaman prasejarah sebagai racun. Glikosida ini mempunyai efek kardiotonik yang sangat khas, yang mana keberadaan senyawa ini dalam tumbuhan mungkin memberi perlindungan kepada tumbuhan dari gangguan beberapa serangga tertentu. Next. Yang selanjutnya yaitu sterol. Sterol atau alkohol steroid adalah fitokimia alami yang biasanya ditemukan dalam bentuk bebas atau teresterifikasi yang terbentuk dalam minyak nabati murni. Nah, sterol ini adalah salah satu dari kelompok alkohol padat tak jenuh yang dominan dari kelompok steroid. Sterol juga sering diesterifikasi dengan Fa atau asam fenolik seperti ferulat atau asam kumarat, dan juga sterol dapat membentuk glukosida dengan gula. Yang terakhir yaitu sapogenin. Glikosida saponin adalah glikosida yang glikonnya berupa sapogenin. Glikosida saponin bisa berupa saponin steroid atau saponin triterpenoid. Saponin tersebar luas di antara tanaman-tanaman yang tinggi, dan keberadaan saponin ini sangat mudah ditandai dengan pembentukan larutan koloidal dengan air apabila saat dijog-jog akan menimbulkan buih yang stabil. Secara garis besar, saponin dikelompokkan menjadi dua, yaitu saponin steroid dan saponin triterpenoid. Saponin steroid yaitu yang mana tersusun atas inti steroid
atau C27 dengan molekul karbohidrat. Tipe ini contohnya yaitu Asparagosida yang terdapat pada tumbuhan Asparagus sarmentosus. Selanjutnya yaitu saponin triterpenoid, yang mana tersusun atas inti terpenoid dengan karbohidrat, contohnya yaitu Asiacosida. Berikut merupakan gambar dari Asparagosida dan Asiacosida. Next. Untuk struktur akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai struktur steroid. Pada layar sudah tertera bahwa ada struktur yang umum steroid di bagian atas, kemudian di bagian bawah ada contoh lain dari struktur steroid. Jadi umum steroid ini ialah sistem metabolit yang memiliki 4 cincin tergabung, di mana steroid ini mempunyai struktur dasar yang terdiri dari 17 atom karbon, membentuk 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Seperti pada gambar, pada cincin ABC itu beranggotakan 6 atom karbon, dan pada cincin D beranggotakan 5 karbon. Perbedaan jenis steroid yang satu dengan yang lain itu terletak pada gugus fungsional yang dimana diikat oleh keempat cincin tersebut. Kemudian, berdasarkan asalnya, struktur steroid terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada zoosterol, yang dimana artinya itu adalah steroid berasal dari hewan. Contoh dari zoosterol itu sendiri yaitu kolesterol. Berikut ialah gambar dari struktur zoosterol. Kemudian untuk yang kedua itu ada berdasarkan asalnya ada steroid fitosterol, yang artinya steroid berasal dari tumbuhan. Contohnya itu ada ada stigmasterol, kemudian ada juga sitosterol contohnya. Seperti pada gambar itu pada di bagian kiri nomor 2 itu adalah struktur dari stigmasterol, dan yang di samping stigmasterol itu ada struktur dari sitosterol. Kemudian untuk yang ketiga itu ada mycosterol, di mana mycosterol itu sendiri ialah steroid yang berasal dari fungi. Contohnya ialah ergosterol. Berikut adalah gambar dari struktur ergosterol itu sendiri. Kemudian untuk struktur yang keempat itu ada marinesterol, yang dimana marinesterol ini merupakan steroid yang berasal dari organisme laut. Contohnya adalah spongisterol. Berikut adalah gambar struktur dari spongisterol. Kemudian, saya akan lanjut membahas mengenai sumber tanaman dan simplicia penghasil metabolit sekunder, yaitu steroid. Sebelum itu, Simplia itu sendiri didefinisi sebagai bahan-bahan obat alam yang masih berada dalam wujud aslinya atau belum mengalami perubahan bentuk, hanya mengalami proses yang namanya dikeringkan. Simplicia itu sendiri dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Simplicia nabati, Simplicia hewani, dan Simplicia mineral. Berikut beberapa contoh sumber tanaman Simplicia penghasil metabolit steroid. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai daun kemangi. Daun kemangi dengan nama Simplicianya, dengan nama spesiesnya Ocimum basilicum linnaeus, dengan nama Simplicianya Ocimi basilici fcitratifolium. Daun kemangi ini masuk ke dalam golongan sapogenin, di mana daun kemangi ini bisa dimasukkan ke dalam kategori sapogenin karena memiliki kandungan senyawa steroid yang bermanfaat sebagai antimikroba, antioksidan, antivirus, antikarsinogenik, dan manipulator fermentasi rumen. Kemudian untuk Simplicia yang kedua itu ada daun digitalis dengan nama spesies Digitalis purpurea,
dan nama simplicianya digitalis folium. Daun digitalis ini masuk ke dalam golongan kardioaktif, ya, di mana daun digitalis ini bermanfaat sebagai pengobatan gagal jantung, gangguan irama jantung, dan fibrilasi atrial. Kemudian ada daun pepaya, dan pepaya ini memiliki nama latin Carica papaya linnaeus dengan nama simplicianya Caricae folium. Masuk ke dalam golongan sterol karena senyawa steroid pada daun pepaya ini berupa senyawa ergos limain 3 beta ol yang bermanfaat sebagai anti kanker, menurunkan tekanan darah, dan membantu peningkatan nafsu makan. Kemudian untuk yang selanjutnya ada daun seledri, di mana nama latin dari daun seledri ini yaitu Apium graveolens linnaeus dengan nama simplicia Apigraveolens folium. Golongan daun seledri ini masuk ke dalam sterol, di mana daun seledri ini memiliki kandungan dalamnya yaitu stigmasterol dan sitosterol yang bermanfaat untuk penurunan tekanan darah. Kemudian juga ada Simplicia rambut jagung atau nama latinnya Zeames linnaeus dengan nama simplicianya yaitu Zeameides stigma. Masuk ke dalam golongan sterol karena senyawa steroidnya berupa senyawa berupa senyawa stigmasterol yang bermanfaat sebagai penurunan kadar kolesterol, menurunkan tekanan darah tinggi, dan infeksi ginjal akut dan kronis. Kemudian simplicia yang selanjutnya yaitu ada buah jintan putih dengan nama latin Cuminum linnaeus dengan nama simplicia Cimini fructus. Masuk ke dalam kategori sterol, memiliki kandungan stigmasterolnya yang bermanfaat sebagai pengobatan sakit jantung, haid tidak lancar, dan sulit tidur. Kemudian juga ada Simplicia biji mahoni dengan nama latinnya Swietenia mahagoni Jack dengan nama Simplicia Swieteniae mahagoni semen, di mana untuk biji mahoni ini sendiri juga termasuk ke dalam golongan sterol, karena di biji mahoni ini terdapat senyawa stigmasterol yang bermanfaat untuk menurunkan kadar glukosa darah dan perbaikan jaringan pankreas sehingga dapat meningkatkan sekresi insulin dan juga sebagai antioksidan. Kemudian ada daging buah paria dengan nama latin Memordica charantia linnaeus dengan nama simplicianya Momordicae charanti pericarpium. Sama masuk ke dalam golongan sterol, memiliki kandungan beta-sitosterol, bermanfaat sebagai antidiabetes, antipiretik, antioksidan, antitumor, dan antimikroba. Kemudian ada juga daging buah mahkota dewa dengan nama latin Pleuria macrocarpa dengan nama spesiesnya Phaleriae macrocarpus pericarpium. Daging buah mahkota dewa ini masuk ke dalam golongan sterol. Sterol itu berupa senyawa beta-sitosterol yang bermanfaat sebagai antibakteri, antivirus, dan pendongkrak sistem kekebalan tubuh serta peningkat vitalitas. Kemudian yang terakhir itu ada kayu lasun dengan nama latinnya Alliaceum disocilum dan nama simplicianya Disocilum cortex. Masuk juga ke dalam golongan sterol dengan kandungan stigmas limain 3 beta ol yang bermanfaat sebagai anti kanker, antiplasmodium, antibakteri, dan antiinflamasi. Kemudian untuk selanjutnya
akan dijelaskan mengenai uji identifikasi dari metabolit steroid. Mungkin untuk teman rekan saya yang dapat bagian dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah uji. Next. Baik, uji identifikasi untuk metabolit steroid dapat dilakukan dengan dua uji, yaitu yang pertama itu adalah uji Sapkowski dan yang kedua itu adalah uji Lieberman-Burchard. Kita masuk yang ke pertama, uji Sapkowski. Uji Sapkowski adalah merupakan uji kualitatif yang dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan kolesterol. Kolesterol dilakukan di sini dengan kloroform anhidrat, lalu dengan volume yang sama ditambahkan dengan asam sulfat. Nah, fungsi asam sulfat di sini berfungsi sebagai pemutus ikatan lipid. Untuk hasilnya, apabila dalam sampel tersebut terdapat kolesterol, maka lapisan kolesterol di bagian atas menjadi berwarna merah dan asam sulfat terlihat berubah menjadi kuning dengan warna fluorescens hijau. Yang kedua adalah uji Lieberman-Burchard adalah metode uji yang menganalisis konsentrasi kolesterol secara kimiawi. Untuk prinsip kerja metode ini adalah pada ekstrak kloroform yang berisi kolesterol akan bereaksi dengan asam asetat anhidra dan asam sulfat pekat yang membentuk reaksi warna. Untuk hasilnya, pada uji Lieberman-Burchard ini, jika terbentuk warna merah atau ungu, itu menunjukkan adanya triptanoid, sedangkan jika terbentuk warna hijau, menunjukkan adanya steroid. Bisa di next. Selanjutnya adalah produk farmasi dari metabolit steroid yang kami dapatkan. Yang pertama itu dari sebelah kiri ada salep betametason dipropionate dengan kadar 0,05%. Ini digunakan untuk indikasi pada inflamasi autoimun kronik atau biasa dibilang trisquid lupus. Selanjutnya ada salep fluokinoid dengan kadar 0,05%, digunakan untuk indikasi pada peradangan kronik idiopatik atau lichen planus. Selanjutnya adalah krim almetason dengan kadar 0,05%, digunakan untuk indikasi pada dermatitis tangan atau biasa disebut severe hand eczema. Dan yang terakhir kita ada krim ometason furuate dengan kadar 0,1%, yang digunakan untuk indikasi pada dermatitis atopik atau biasa disebut atopic dermatitis. Next. Baik, berikut adalah pustaka yang kami gunakan. Bisa di next, Dev. Berikut adalah link dari pustaka yang kami gunakan. Jika teman-teman yang lain ada interest dengan materi kami, materi steroid, bisa dicek di link yang terlihat di layar. Next, Vic. Baik, mungkin sekian dari kami. Mungkin kami masuk ke sesi tanya jawab. Ibu, mungkin sebelumnya izin bertanya, untuk mekanisme pada sesi diskusi itu bagaimana nggak, Ibu? Boleh dipersilakan beberapa pertanyaan. Nanti kita lihat aja berapa orang yang nanya, terus kalian boleh jawab langsung atau boleh dikumpulkan. Oke, Bu. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa on mic atau nanti bisa di kolom chat. Silakan. Baik, untuk Primarenanda, dipersilakan apakah mau on mic atau bagaimana? Boleh on mic aja. Oh ya, Sebelumnya dipersilakan. apa suara sudah terdengar? Terdengar prima. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Emadi Primarenanda dengan NIM 2083.
Saya ingin bertanya, sebenarnya apakah tujuan dari penambahan asam asetat, anhidrat, dan asam sulfat pekat pada sampel atau spesies atau simplisia steroid? Mungkin bisa ditangkap pertanyaannya. Mungkin bisa diulang lagi sekali, Prima. Baik, jadi saya ingin bertanya, apakah tujuan dari penambahan asam asetat anhidrat dan asam sulfat pekat pada sampel atau spesies atau simplisia steroid? Apakah jelas, Rendra? Oke, sudah. Terima kasih. Mungkin Baik, ditampung. terima kasih. Saya tampung dulu ya. Baik. Silakan yang lainnya. Mohon izin, NIM 51, mohon izin bertanya. Ya, silakan. Baik, Ibu, terima kasih. Tadi di penjelasannya itu sempat dijelaskan bahwa steroid itu bisa bermanfaat sebagai bahan obat dan kontrasepsi. Terutama di sana ada hormon androgen dan estrogennya seperti itu. Mungkin boleh dijelaskan kembali bagaimana si steroid ini atau golongannya atau turunannya itu bisa dijadikan sebagai obat kontrasepsi seperti itu. Mungkin mekanismenya seperti apa atau reaksi yang terjadi seperti apa seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Yan atas pertanyaannya. Mungkin kami tampung dulu ya. Iya, terima kasih. Satu izin bertanya. Iya, untuk NIM 71 persilahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikomang Angelina Sinta Pratiwi dengan NIM 071. Izin bertanya kepada yang kelompok yang berpresentasi. Tadi dikatakan bahwa biosintesis steroid terdapat dua jalur. Yang pertama asam mevalonat dan non-mevalonat. Nah, pada asam mevalonat terjadi pada hewan, manusia, dan bumi, sedangkan non-mevalonat terjadi pada tumbuhan di plastida. Tapi juga dikatakan tadi, asam mevalonat itu terdapat terjadi pada tumbuhan tingkat tinggi di sitosol. Pertanyaan saya, apa perbedaan proses yang terjadi pada jalur asam mevalonat dan non-mevalonat yang terjadi pada tumbuhan di plastida dan sitosol? Apakah pertanyaan yang ditangkap? Untuk NIM 71 mungkin bisa diulang, tadi agak putus-putus soalnya. Ya, saya ulangi. Tadi kan dikatakan dalam presentasi biosintesis itu dapat dua jalur biosintesnya. Yang pertama asam mevalonat dan yang kedua selanjutnya adalah non mevalonat. Nah, pada asam mevalonat terjadi pada hewan, manusia, dan bumi, sedangkan non mevalonat terjadi pada tumbuhan di plastida. Tapi juga tadi dikatakan bahwa pada asam jalur mevalonat itu terjadi pada tumbuhan tingkat tinggi di sitosol. Pertanyaan saya adalah apa perbedaan proses yang terjadi pada jalur asam mevalonat dan non mevalonat tumbuhan yang terjadi dalam sitosol dan plastida? Apakah tertangkap? Baik, sudah dapat ditangkap. Kami tampung dulu ya.
Mau ditampung dulu apa mau mencari jawaban untuk 3 pertanyaan dulu? Mungkin kami diskusikan untuk 3 pertanyaan dulu nih, Bu. Ya, silakan. Ya, terima kasih.